selamat datang lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Kali ini bersama Kak Arif kita akan membahas soal-soal Olimpiade tingkat SD tentang bangun datar. Atau lebih spesifiknya adalah tentang keliling dan juga luas bangun datar. Ini sering banget muncul di Olimpiade, terutama Olimpiade OSN. Maka akan bahas soal yang serupa dengan Olimpiade OSN di tingkat provinsi, guys. Langsung aja kita ke soalnya. Oke, di soal pertama kita mendapatkan sebuah bangun datar yang bentuknya ini agak aneh nih. Gabungan dari persegi panjang ya. Nah, yang ditanya di soal ini adalah keliling bangun di bawah ini adalah berapa satuan panjang? Nah, ini nih. Kita harus menguasai konsep dari keliling itu apa. Keliling itu adalah panjang dari bagian terluar dari sisi-sisi sebuah bangun datar. Karena bangun datarnya itu sudah digabung jadi seperti ini, berarti bagian terluarnya yang ini dong. Tapi yang diketahui cuma yang 8 atas ini sama 6 di samping ini. Terus sisanya dari mana kita ngitung kelilingnya? Karena kan kita harus jumlahin semuanya, guys. Nah, kalau kita lihat yang atas itu kan sama aja dengan penjumlahan dua sisi yang bawahnya. Sama ya panjangnya ya. Berarti kalau gitu, guys, kalau kakak tarik garis warna merah. Nah, kalau kita jumlahkan dua garis warna merah ini panjangnya adalah 8 dong ya. Nah, begitupun dengan yang sebelah kiri. Ini kan 6. Nah, ini sama dengan panjang sisi atau garis yang di sebelah kanan. Ini dari sini ke sini ditambah dari sini ke sini. Itu juga kalau ditambahin berarti berapa? Iya, benar. 6 juga. Berarti kelilingnya berapa? Ya udah, kita tambahin aja 8 tambah 6 ditambah yang ke samping ini yang warna merah 8 dan ditambah yang tegak ini yang warna biru. Jadi, mudah saja kalau kita paham tentang konsepnya. Ternyata luasnya itu adalah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 6 ya. Atau ini tinggal 14 kali 2 ya. Atau jawabannya adalah 28. Gitu aja, guys. Mudah kan ya? Oke, ini dia soal selanjutnya masih tentang bangun datar. Tapi ini kakak buat soal yang lebih sulit sedikit lah dibanding yang sebelumnya. Coba kita lihat ya, baca dulu soalnya. Perhatikan bangun datar bersusun berikut. Bangun tersebut dibentuk dari 3 buah persegi yang identik. Artinya, besarnya ukurannya sama semua nih, 3 persegi. Jika luas bangun tersebut adalah 147 cm persegi, totalnya ini luasnya 147. Keliling bangun tersebut adalah berapa cm? Kita harus tahu keliling. Ingat lagi, keliling itu yang mana? Bagian terluar dari sisi-sisi bangun datar tersebut. Berarti yang ini aja ya guys ya. Jangan sampai salah, jangan sampai menghitung sisi yang ini dan juga sisi yang ini. Berarti kita harus tahu panjang setiap sisinya. Karena ini persegi, berarti semua sisinya panjangnya sama. Kalau kita hitung, sisinya jadi ada berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kita tinggal menghitung panjang dari 8 sisi ini. Tapi kita belum tahu kan sisinya itu panjangnya berapa. Kita lihat lagi di soal dikasih tahu apa guys. Nih, di soal diketahui bahwa luasnya adalah 147 cm persegi. Itu tuh adalah total luasnya. Berarti dari ketiga luas persegi ini ditotalin 147. Kalau total 3 luas persegi itu adalah 147, maka satu luas perseginya berapa? Iya, kita tinggal bagi 3 aja. 147 bagi 3 ya. Berarti luas satu perseginya adalah 49. Ini satu perseginya. Tapi kan kita perlu tahu sisinya. Nah, ingat lagi, luas persegi kan tinggal kita cari dengan sisi kali sisi. Itu hasilnya 49. Ya, atau boleh kita tulis S kuadrat guys. Kalau S kuadratnya 49 berarti S-nya benar banget 7 ya guys ya. Kita udah tahu S-nya itu 7. Tadi mau nyari keliling, S-nya perlu berapa guys? Perlu 8 guys. Kalau kita perlu 8 S, ya udin guys. 8 tinggal kali 7 aja. Jadi jawabannya adalah 56 cm. Itu dia guys. Ya, jadi kalau kita udah ngerti konsepnya, keliling itu apa, luas itu apa, kita bisa mengerjakannya dengan mudah guys. Nah, soal selanjutnya ini adalah soal tipe OSP SD guys. OSN tingkat provinsi. Jadi kalian wajib banget untuk bisa ngerjain soal ini ya. Oke, kita pahami dulu maksud dari soalnya gimana nih. Pak Amir memiliki kolam ikan berbentuk persegi yang diperluas ke arah timur dan utara sejauh 2 meter. Timur sama utaranya mana kak? Ini udah kelihatan ya. Kolam ikannya awalnya segini, diperlebar ke atas dan ke kanan. Atasnya utara, kanannya timur, sejauh 2 meter. Oke, kita tulis dulu deh. Segini 2 meter. Sini 2 meter juga. Jika luas kolam bertambah 44% dari luas semula, maka luas kolam ikan semula itu berapa? Nah loh. Kita kan nggak tahu awalnya berapa. Yang diketahui cuma bertambah 44%. Terus gimana ngitungnya kak? Karena kita belum tahu luas awalnya. Kita bisa memisahkan. Memisahkannya dengan sebuah huruf. Misalnya ini karena kolam yang berbentuk persegi, kita bisa tulis aja sisinya itu panjangnya misalnya S guys. Nah, sisinya S juga. Maka luas awalnya ya udah luas awal itu S kali S. Atau bisa kita tulis sebagai S kuadrat. Nah, ini ilmu yang harus dikuasai
kuasai kalau kalian sudah masuk ke Olimpiade tingkat provinsi atau tingkat nasional. Jadi kita bisa misalin sesuatu yang tidak diketahui dengan sebuah huruf. S kali S atau S kuadrat awalnya. Lalu bertambah 40% luas. Nah, coba kita pikirkan secara logika guys. Awalnya S kuadrat. Kalau bertambah 44%, itu jadi berapa? Nah, 44% ini adalah 44% dari S kuadrat. Artinya, kita kalikan 44%-nya dengan S kuadrat. Nah, gimana cara ngejumlahinnya, Kak? Nih, di sini ada S kuadrat. S kuadrat itu artinya S kuadratnya ada 1. Berarti 1 itu utuh atau bisa kita sebut 100%. Jadi 100% S kuadrat ditambah 44% dikali S kuadrat itu ya udah 44% S kuadrat. Nah, berarti kalau luas awalnya itu S kuadrat ditambah 44%, maka luas akhirnya ini 100% ditambah 44% dari S kuadrat. Berarti jadi 144% S kuadrat. Ini adalah luas akhirnya, guys. Itu berdasarkan persentasenya. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ini awalnya S, ke samping bertambah 2, ke atas bertambah 2. Berarti luas akhirnya di sisi lain kita tahu bahwa untuk mencari luas yang sudah bertambah ini, S-nya kita udah tambahin 2 dikali S tambah 2. Atau bisa kita tulis sebagai S tambah 2 kuadrat. Kita tahu, oh S tambah 2 kuadrat itu sama aja dengan 144% S kuadrat. Ini sama-sama luas akhir guys. Kita bisa tuliskan berdampingan. 144% S kuadrat. Terus gimana Kak cara nyari nilai S-nya? Nih lihat. Di kiri ada bentuk kuadrat, di kanan ada bentuk kuadrat. Kita bisa mencari nilai S-nya dengan cara hilangkan kuadratnya dengan menggunakan akar. Kita buat akar kedua belah ruas. Kalau ketemu akar nih, kuadrat ini bakal hilang guys. Sehingga yang tersisa tinggal S tambah 2. Sementara yang di sebelah kiri 144% S kuadrat. Nah, di sini kita punya 144%. Kalau kita akarin biar lebih mudah, kita buat ke dalam bentuk pecahan. 144% itu ada 144/100. Ada S kuadratnya juga. Kalau kita akarin masing-masing semuanya, 144 kita akarin jadi 12. 100 kita akarin jadi 10. S kuadrat diakarin jadi S. Nah, jadinya kayak gini. Jadi 12/10 S sama dengan S tambah 2. Terus gimana cara nyari nilai S-nya? Nih, 12/10 S ini bisa kita ubah jadi desimal. 1,2 S sama dengan S tambah 2. Nah, terus gimana nyari nilai S-nya? Kita bisa kurangkan kedua belah ruas dengan S. Biar S-nya itu berkumpul nih. Yang kanan dan kiri kan awalnya ada S. Kalau yang kanan dan kiri kita kurangi S. Nih yang kanan guys. S dikurang S. S-nya habis. Nah, yang kiri 1,2 S dikurangi S. Nah, S yang dikurangi itu jumlahnya cuma 1. Jadi 1,2 S dikurangi 1 S. Tinggal tersisa 0,2 S-nya guys. Nah, kalau 0,2 S sama dengan 2. Ini artinya 0,2 dikali berapa sih yang hasilnya 2? Kalau mau pakai logika bisa. Atau kakak kasih tahu caranya. 0,2 S itu sama dengan 2. Berarti S-nya itu bisa kita hitung dengan cara kedua belah ruas kita bagi 0,2. Atau 0,2-nya pindah ruas ke sini. Jadi 2 dibagi 0,2. Kalau kita hitung, ini hasilnya adalah, ya benar, jawabannya adalah 10. Itu dia guys. Nah, selain cara tadi, ini cara menggunakan konsep ya guys. Kita harus tahu perubahannya 44% itu bertambahnya, maka luas akhirnya itu jadi 144%. Nah, 144% dari S kuadrat itu sama aja dengan S ditambah 2 kuadrat. Nah, tapi kakak punya cara cepatnya guys. Di soal kita mendapatkan bahwa luasnya bertambah 44% dari luas semula. Berarti guys, yang awalnya luasnya 100% akan menjadi 144%. Nah, ini 144. Kalau dalam bentuk persegi nih, karena bentuknya itu persegi itu sisinya sama atau kuadrat. Berarti sisinya itu kita akarin aja guys. Akar dari 144 berapa? Akar dari 144 itu adalah 12. Nah, karena ada persennya, berarti kita bagi aja dengan 10. Berarti 1,2. Nah, 1,2 ini artinya apa? Awalnya luasnya 1. Luasnya cuma 1. Berubah jadi 1,2. Berarti bertambahnya berapa? Bertambah sebesar 0,2. 0,2 atau 20%. Berarti guys, kalau yang ke sampingnya ini bertambah 2 meter, itu tuh ternyata 2 meter itu baru 20%-nya. Jadi, kalau misalnya 2 meter itu 20%, maka 100%-nya atau sisi awalnya berarti berapa guys? Ya udin guys, ya udah jadinya ya 10 meter. Itu dia guys cara cepatnya. Nah guys, tips trik kayak gini kakak akan ajarin di kelas Jago Olimpiade Matematika by Mantapu Academy. Nah, selain tips dan triknya, kakak juga tentunya akan membahas konsepnya. Makanya tadi guys, di soal-soal sebelumnya kakak akan bahas dari konsep sampai ada soal-soal yang harus menggunakan tips trik, kakak akan ajarkan juga. Nah, selain itu tentunya bakal ada benefit lainnya seperti modul eksklusif, terus ada latihan soal beserta pembahasannya dan juga rekamannya, dan tentunya kalian akan diajarkan oleh tutor-tutor terbaik se-Indonesia yang sudah memiliki pengalaman mengajar dan juga menjuarai Olimpiade
Olimpiade nasional maupun internasional, guys. Oke, soal selanjutnya kita mendapatkan soal yang lebih rumit lagi nih. Ini level Olimpiade tingkat nasional, mungkin soalnya ini bisa seperti ini, guys. Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 3 kali lebarnya. Nah, ini ada informasi penting. Katanya panjangnya itu 3 kali lebar. Kita coba catat nih panjang 3 kali lebarnya. Karena kita belum tahu nih panjangnya berapa dan lebarnya berapa. Seperti biasa, sama dengan soal sebelumnya, kita bisa misalkan panjang dan lebar menggunakan sebuah variabel. Misalnya dari sini ke sini kita sebut sebagai P panjang. Nah, dari sini sampai sini kita sebut sebagai L lebar. Karena ini tuh adalah taman yang berbentuk persegi panjang katanya. Nah, di sekeliling taman dibuat jalan setapak yang lebarnya 2 meter. Berarti yang bagian ini adalah jalan setapaknya. Dikasih tahu lebarnya 2 meter. Berarti ini 2 meter, ke sini juga 2 meter ya. Oke, selanjutnya, jika luas jalan setapak tersebut adalah 176 meter persegi, maka keliling taman tersebut tanpa jalan setapak adalah berapa meter? Oke, lagi-lagi keliling. Sekarang keliling taman atau persegi panjang. Tapi kita belum tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Berarti tujuan kita nih, objektif kita adalah gimana caranya mencari keliling dari persegi panjang. Berarti harus tahu panjang dan lebarnya. Karena keliling itu kita menjumlahkan panjang dan lebar, panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Atau biasa kita tulis sebagai 2 kali panjang tambah lebar. Kita harus cari tahu dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita manfaatkan informasi di soal. Pertama, panjang itu 3 kali lebarnya. Berarti bisa kita tulis panjang itu sama dengan 3 kali lebar. Berarti lebar itu harus dikali 3 dulu baru sama dengan panjang. Atau dalam persamaannya berarti panjang sama dengan 3 kali lebar. Atau lebih sederhananya P sama dengan 3L gitu, guys. Lalu ada informasi penting selanjutnya, yaitu luas jalan setapak adalah 176 meter persegi. Berarti nih yang warna abu-abu ini kalau kita hitung luasnya ada 170. Terus gimana nih ngitungnya? Nah, kita bisa bagi jalan setapaknya itu menjadi misalnya dari sini sampai sini, terus dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Nah, kenapa? Karena kita udah tahu dari sini sampai sini panjangnya kita sebut sebagai P, lebarnya atau ke atasnya 2 meter. Jadi bagian yang ini luasnya adalah 2 kali P atau kita tulis 2P. Nah, sementara yang kanan ini luas persegi panjangnya berarti berapa nih jalan setapak yang di sini? Lihat, lebarnya L ke sampingnya sama dengan jalan setapak lainnya 2 meter. Berarti luas yang di sebelah sini luasnya adalah 2 kali L atau 2L. Nah, yang bawah panjangnya P, lebar dari jalannya 2 meter. Berarti luasnya adalah 2P juga. Yang sebelah sini sama kayak yang kanan dong ya. Berarti luasnya adalah 2. Total dari jalan setapaknya. Kita jumlahin semuanya. Tapi jangan kelewat, guys. Yang ujung masih ada. Ini kan dari sini sampai sini 2 meter. Dari sini sampai sini 2 meter. Berarti luas yang di pojokan ini luasnya adalah 4. Nah, pojok ini juga sama 4. Pojok ini juga sama 4. Pojok sini luasnya juga sama 4. Coba kita jumlahkan ya. Nah, kalau kita jumlahkan ternyata luas 176 ini bisa didapat dari penjumlahan luas semuanya, guys. Ini 2P tambah 2P. Lalu ditambah lagi dengan 2L tambah 2L. Lalu ditambah lagi dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 gitu. Langsung aja 2P tambah 2P, P-nya berarti jadi ada berapa? Jadi 4. 2L tambah 2L berarti L-nya jadi ada 4. 4 tambah 4 tambah 4, 4 kali 4 berarti ya jadinya 16. Ini adalah 170. Nah, guys, 4P tambah 4L tambah 16 itu 176. Biar lebih mudah, kita kurangkan kedua belah ruas dengan 16. Nah, ini yang kanan kalau dikurangi 16 habis. Yang kiri 176. Kalau dikurangi 16 jadinya 160. Itu adalah 4P tambah 4L. Nah, kita baru bisa mendapatkan informasi ini. Tapi ingat satu lagi, guys, informasinya. Kita tahu bahwa panjang itu sama dengan 3L atau 3 kali lebar. Berarti panjangnya bisa kita ganti dengan 3L. Kita udah mendapatkan 160 sama dengan 4P tambah 4L. Kalau kita lihat ini udah dapat persamaan yang bagus. Cuma angkanya terlalu gede, guys. Ini ada kelipatan 4 semua. Biar lebih gampang kita bagi 4 aja dulu kedua belah ruas. Nih, 160 bagi 4 jadi 40. 4P bagi 4 jadi P aja. 4L bagi 4 jadi L aja. Berarti P tambah L-nya 40. Di sisi lain kita udah tahu bahwa panjang itu sama dengan 3 kali lebar. Atau P sama dengan 3L. Nah, berarti P-nya harus berapa? L-nya harus berapa ya? Biar kalau ditambahin 40 dan panjangnya itu 3 kali lebar. Daripada pusing, mending kita ganti aja, guys. P-nya dengan 3L. Karena P itu kan sama aja dengan 3L. Atau istilah kerennya itu disebut substitusi. Jadi kalau kita substitusi, P-nya kita ganti jadi 3L, maka hasilnya jadi 40 sama dengan 3L tambah L. Nah, lihat nih, 3L tambah L. Ada 3L-nya ditambah 1 L-nya. Berarti L-nya jadi ada 4. Nah, ini jadi lebih mudah kan? Kalau L-nya ada 4 itu 40, berarti kalau L-nya 1, berarti nilainya adalah 10. Kalau P-nya sama dengan 3L dan L-nya ada 10, berarti P-nya adalah 3 kali 10, yaitu 30. Ternyata kita sudah dapat bahwa L-nya itu 10 dan P-nya itu 30. Maka kita bisa mendapatkan pertanyaan utamanya. Keliling taman tersebut. Nih, 2 kali panjang tambah lebar. Langsung aja berarti kelilingnya sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya 30 tambah lebarnya 10. Berarti 2 kali 40.
sama dengan 80. Itu dia guys. Nah guys, soal seperti ini adalah soal Olimpiade SD tingkat nasional yang untuk mengerjakannya kita harus menguasai konsep dari dasarnya. Dan di kelas Jago Olimpiade Matematika by Mantapu Academy, kita juga akan membahas tuntas materi-materi dari konsepnya. Jadi setiap pertemuan itu ada bagian-bagiannya udah setiap materi guys. Jadi kalian bisa drilling dari soal yang termudah hingga tersulit seperti yang tadi. Dan akan ditambah juga tips dan triknya juga guys. Dan juga kalian akan mendapatkan benefit lainnya guys. Seperti modul eksklusif, lalu ada vitamin M atau latihan soalnya, lalu kalian juga akan diajarkan oleh tutor-tutor terbaik se-Indonesia tentunya. Dan juga kalian akan mendapatkan tryout soal-soal yang serupa dengan soal Olimpiade aslinya guys. Mantap. Nah gimana guys kira-kira? Tadi adalah soal Olimpiade SD tentang bangun datar, ya kebanyakan tentang keliling dan juga luas yang udah dibuat dari soal yang termudah hingga tersulit dari level provinsi hingga level nasional. Kalau misalnya kalian merasa kesulitan, ya kalian jangan lupa daftar di kelas Jago Olimpiade Matematika by Mantapu Academy. Nah sekian video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video lainnya. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu.